Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Mikomed. Nah, kali ini Mikomed akan membahas mengenai latihan soal turunan fungsi aljabar. Ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada Miko Matematik. Nah, baik, langsung saja kita ke latihan soal yang nomor 1. Nomor 1 ini diketahui fx-nya itu 2x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 10. Tentukan f aksen x. Nah, ingat, turunan itu dilambangkan oleh f aksen. Aksen ya, ada aksennya. Jadi ingat konsep turunan bahwa ketika diketahui fx itu adalah ax pangkat n, maka f aksen x itu sama dengan n dikalikan ax pangkat n min 1. Gitu ya. Baik, kita kerjakan. Maka untuk mencari f aksen x, nah 2x pangkat 3 berarti 3-nya turun, jadi 3 dikalikan 2x-nya tetap ya, 2x pangkatnya dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1. Nah, kemudian dikurangi 5x. Kalau ada 5x seperti ini, itu kan artinya 5x pangkat 1. Sehingga kalau dijabarkan akan menghasilkan 1 dikalikan 5x pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 ditambah turunan dari konstanta itu adalah 0. Ingat ya, turunan dari konstanta itu adalah 0. Jadi di sini ditambah 0. Nah, sehingga kita bisa kalikan 3 dikali 2x itu adalah 6x pangkat 3 dikurangi 1, yaitu pangkat 2. Kemudian dikurangi 1 dikali 5. Berarti kan 5x gini ya, 1 dikurangi 1 kan 0. Nah, bilangan apapun atau apapun yang dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Maka dapat saya tulis di sini 6x kuadrat dikurangi 5. Jadi ini adalah turunan fungsi fx-nya. Mudah bukan? Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel Mikomed, boleh dibantu dengan cara like dan subscribe-nya. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini diketahui gx sama dengan 2/5x pangkat 5 ditambah 7x dipangkatkan 3 semuanya ya. Tentukan g aksen x. Nah, gimana caranya kalau diketahui fungsinya itu seperti ini? Nah, jika diketahui fungsinya seperti ini, kita menggunakan yang namanya aturan rantai. Ya, aturan rantai. Gimana konsepnya? Misalkan di sini ada gx sama dengan ini adalah ux dipangkatkan n, gini ya, ux dipangkatkan n, maka g aksen x itu sama dengan n-nya turun ya, pertama n-nya turun, kemudian dikalikan ux pangkat n min 1. Nah, jangan lupa di sini dikalikan turunan dari ux-nya, gitu ya. Nah, langsung kita bahas soal yang ini. Diketahui gx-nya itu sama dengan 2/5x pangkat 5 ditambah 7x dipangkatkan 3. Ya, kita disuruh untuk mencari g aksen x. Oke, berarti kita kan turunkan dulu pangkatnya yang ada di atas ini, pangkat 3, angka 3-nya ini, pangkat 3-nya kita turunkan jadi 3 dikali
UX pangkat N-1, berarti kan ini UX-nya itu sebagai ini, gitu ya. Berarti dikalikan 2/5 X pangkat 5 ditambah 7X dipangkatkan 3 dikurangi 1 itu adalah 2 dikali turunan dari yang ada di dalam kurungnya ini. Turunan yang di dalam kurungnya berarti kan turunannya adalah dikalikan 2X pangkat 4 ditambah 7, gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2/5 X pangkat 5 ditambah 7X pangkat 2 dikali ini ke sini dikalikan dengan ini, ya, gini. Berarti di situ akan mendapatkan 6X pangkat 4 ditambah 21. Nah, ini adalah G aksen X-nya, ya, atau turunan dari fungsi Gx-nya. Jangan lupa untuk jika diketahui fungsi seperti ini kita menggunakan aturan rantai, gitu ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Di sini diketahui fx itu adalah 2x kuadrat ditambah 4x, gx itu adalah 3x dikurangi 5. Jika ux itu menyatakan f plus gx, tentukan u aksen x. Nah, gimana ini? Kita kan kita menggunakan yang namanya aturan penjumlahan, ya. Penjumlahan. Gimana konsepnya? Oke. Kita kan di sini diketahui ux itu sama dengan f plus gx, gitu ya. F plus gx. Nah, dalam aturan penjumlahan f plus gx ini itu bisa ditulis menjadi fx ditambah gx, gitu. Nah, sehingga dari sini untuk mencari turunan u aksen x itu sama dengan, berarti kan di sini dapat saya tulis f plus g aksen x itu juga sama dengan f aksen x ditambah g aksen x, gitu ya. Ini adalah aturan penjumlahan. Saya kotai ya, biar teman-teman lebih mudah untuk mengingat. Nah, berarti langkah pertama kita mencari turunan dari f aksen x-nya. Turunan dari f aksen x-nya berapa? Nah, 2x kuadrat kalau diturunkan menjadi apa? Menjadi 4x, gitu ya. Jangan lupa 2 dikali 2 dikalikan x pangkat 2 dikurangi 1, gitu ya. Sehingga f aksen x-nya itu adalah 4x ditambah, jangan lupa turunan dari 4x. Turunan dari 4x itu adalah 4, gitu ya. Kemudian kita mencari G aksen X. G aksen X. Nah, G aksen X-nya fungsinya apa? Gx-nya 3x min 5. Nah, kita turunkan 3x. 3x kalau diturunkan menjadi 3, gitu ya. Nah, min 5 kalau diturunkan, min 5 tidak mengandung variabel x, maka disebut dengan konstanta. Konstanta kalau diturunkan adalah 0, maka min 5 ini turunannya adalah 0 atau dikurangi 0, gitu kan, sama dengan 3. Nah, maka u aksen x itu kan sama dengan f aksen x ditambah g aksen x, gitu kan. F aksen x-nya berapa? Masukkan saja 4x plus 4 ditambah g aksen x-nya berapa? 3, masukkan aja. Sehingga dioperasikan akan mendapatkan 4x ditambah 7. Ini adalah turunan fungsi u aksen x, gitu ya. Ini adalah aturan penjumlahan. Mudah bukan? Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Di sini diketahui fx-nya itu adalah 5x plus 2. Kemudian gx-nya itu 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 3. Tentukan f kali gx
dan F kali G2 dengan aturan perkalian. Nah, gimana aturan perkalian? Oke, kita bahas. Aturan perkalian. Aturan perkalian itu gimana? Nah, misalkan di sini ada F kali G X seperti ini ya. Maka untuk mencari F aksen, maaf. Untuk mencari F G aksen X itu sama dengan ya F aksen X dikalikan GX ya, dikalikan GX ditambah apa? Fx dikalikan G aksen X ya. Ini adalah aturan perkalian. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Yang pertama itu kan kita disuruh menentukan F aksen X ya, ini F kali G aksen X ya. Maka gimana? Berarti kan kita menggunakan konsep yang ini. F aksen X dikalikan GX ditambah Fx dikalikan G aksen X. Yang pertama, kita kan harus mencari F aksen X-nya dulu. F aksen X-nya berapa? Berarti kan 5X plus 2 diturunkan menjadi 5 ya. Kemudian G aksen X, GX-nya apa? 2X kuadrat ditambah 10X ditambah 3. Nah, kalau diturunkan menjadi apa? Menjadi 4X ditambah 10. Gitu kan? Nah, kita masukkan aja. F kali G aksen X itu kan sama dengan F aksen X dikalikan GX ditambah Fx dikalikan G aksen X. Ya, F aksen X-nya berapa? 5. Kemudian GX-nya berapa? GX-nya adalah 2X kuadrat ditambah 10X ditambah 3. Ditambah Fx-nya apa? 5X ditambah 2 dikalikan G aksen X-nya berapa? 4X plus 10. Kita buka kurung, ini akan mendapatkan 10X kuadrat ditambah 50X ditambah 15. Kemudian yang ini kita kalikan mendapatkan 20X kuadrat dikali sini, dan 5X dikalikan 10 ditambah 50X, dan 2 dikalikan 4X itu adalah 8X, dan 2 dikali 10 itu adalah 20. Kita sederhanakan, ada X kuadrat dan X kuadrat, operasinya penjumlahan berarti dijumlah. 10X kuadrat ditambah 20X kuadrat menghasilkan 30X kuadrat. Kemudian ini ada variabel X, ini ada variabel X, dan ada variabel X. Operasinya dijumlah semua. Berarti 50X ditambah 50X ditambah 8X itu akan menghasilkan 108X. Kemudian 15 ditambah 20 ditambah sama dengan 35 ya. 35. Jadi ini adalah F kali G aksen X-nya. Baik. Yang pertanyaan kedua itu adalah F G aksen 2-nya. Nah, kita kan sudah punya F G aksen X-nya itu adalah 30X kuadrat ditambah 10X ditambah 35. Gitu kan? Nah, ganti X di sini dengan angka 2. Berarti kan kita punya 30 dikalikan 2 kuadrat ditambah 10 dikalikan 2 ditambah 35. Nah, 30 dikalikan 2 kuadrat, 2 kuadrat itu adalah 4, 4 dikali 30 adalah 120, ditambah 10 kali 2 itu adalah 20, ditambah 35. 120 ditambah 20, 140, 140 ditambah 35 adalah 175. Ini adalah nilai dari FG aksen 2. Mudah kan? Baik, kita ke latihan soal yang nomor 5. Jika sebuah persegi panjang memiliki panjang sisi 4x
dan lebar sisi 2x ditambah 4, serta fx menyatakan luas persegi panjang, maka nilai dari f aksen 3 adalah, kita analisis sebuah persegi panjang punya panjang itu sama dengan 4x dan lebar sisi atau L itu sama dengan 2x ditambah 4, gitu kan. Nah, di sini juga diketahui informasi bahwa fx itu menyatakan luasnya, luas persegi panjang. Oke. Nah, gimana rumus luas persegi panjang? Fx itu kan sama aja kayak P dikalikan L-nya. Karena luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Gitu kan? Maka kita masukkan nilai P dan L-nya ini ke dalam ini. Berarti kan kita punya P-nya itu 4x dikalikan L-nya. L-nya berapa? 2x ditambah 4. Gitu kan? Nah, kita buka kurung akan mendapatkan 8x kuadrat dikali ini dan dikali ini. 4x dikali 4 itu adalah 16x. Gitu kan? Nah, ini bisa kita sederhanakan tidak? Bisa kan? Kita sederhanakan dengan membagi 8 kan? Sehingga mendapatkan X. maaf. Kita jangan bagi 8 atau dibagi 8 juga boleh. Kalau saya mending seperti ini saja. Karena kita mau mencari f aksen 3. Berarti kan di sini kita punya fx-nya itu adalah 8x kuadrat ditambah 16x. Gitu kan? Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah f aksen 3. Berarti kan kita harus mencari f aksen x-nya dulu. Nah, gimana cara menurunkannya? Berarti kan 8x kuadrat kalau diturunkan itu jadinya berapa? Jadinya adalah 16x, gitu kan? Ditambah 16x kalau diturunkan adalah 16. Nah, kita sudah punya f aksen x-nya itu 16x ditambah 16. Sekarang kita cari f aksen 3-nya. Berarti kita ganti x ini dengan 3, gitu ya, dengan angka yang ada di dalam kurung sini. Berarti kan 16x ditambah 16 kan sama dengan 16 dikali 3 ditambah 16, gitu ya. 16 ditambah 3, 16 dikali 3 itu adalah 48 ditambah 16, gitu ya. 48 ditambah 16 adalah di sini mendapatkan 4 sama dengan 64, gitu ya. Jadi nilai dari f aksen 3-nya itu adalah 64, gitu ya. Mudah bukan? Baik, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, mungkin bisa like dan subscribe terlebih dahulu ya, sebagai bentuk dukungan teman-teman kepada channel Mikomed, supaya lebih bersemangat lagi untuk membahas latihan-latihan soal matematika, terutama matematika SMA. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua.